Halo, Taurus, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energinya kamu di bulan Oktober ya, untuk energi pesan ya, karir, keuangan, dan juga asmara single maupun berpasangan. Tapi ingat, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan energinya kamu atau bukan untuk kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa saya ingatkan, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone. Tapi kalaupun ya, terutama untuk kalian yang baru ya, baru nonton, kalaupun suaranya tetap kalian nggak kedengeran saat memakai handfree atau earphone, abaikan aja, tinggalkan aja, nggak usah didengarkan ya. Kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak cocok buat kamu, seperti itu, oke? Jadi kita langsung baca aja. Di sini kita sudah shuffle ya kartunya untuk karir dan keuangan. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kemudian di sini ada The Hierophant. Kemudian ada Two of Wands. Oke. Di sini yang saya lihat ya, untuk karir keuangan kamu, untuk beberapa yang selama ini mungkin kayak menunggu ya, menunggu sesuatu. Kayak mungkin ada seseorang yang punya hutang dengan kamu dan kamu kayak nunggu gitu uang orang itu untuk ngebayar hutangnya ya. Kalian kayak berharap, berdoa untuk segera dikembalikan ya uang kamu, karena kamu mungkin kayaknya juga keuanganmu nggak begitu stabil gitu ya. Jadi kamu ingin adanya income ya, ataupun ada pemasukan tambahan gitu ya, karena kamu sendiri mungkin bingung gitu loh ya. Di sini yang saya rasakan mungkin akan ada gitu, akan ada. Jadi orang itu akan ngembaliin uang kamu, tapi mungkin nggak semua ya. Jadi ada sedikit gitu dia bayar ke kamu, jadi kamu ada tambahan ya, ada tambahan sedikit uang dari orang itu gitu. Jadi orang ini intinya akan bayar gitu loh ya, dia akan datang ke kamu, akan bayar hutangnya ke kamu, tapi nggak semua ya, mungkin kayak sedikit gitu. Yang jelas dia akan ngasih ke kamu gitu ya. Dan untuk beberapa di sini yang ngerasa ya, keuangan kamu mungkin kayak mandek gitu ya. Kamu kayak berharap banget ya, kamu selalu setiap hari berdoa untuk adanya kemajuan untuk karir kamu ya, karena karir kamu itu kan sumber pemasukan kamu gitu, istilahnya keuangan kamu gitu. Di sini yang saya rasakan keuangan kamu akan stabil kembali, akan ada pemasukan lagi gitu, tapi mungkin juga nggak banyak ya, kayak sedikit gitu. Kalau sebelumnya ada sih, nggak mandek sebenarnya, cuman kayak ada pemasukan untuk kamu tapi sedikit gitu, cuman mungkin menurut kamu kayak nggak cukup gitu ya, kayak kurang gitu. Di sini akan ada sedikit lebih gitu, jadi kamu mungkin akan bisa menyimpan sedikit gitu. Kalau sebelumnya mungkin kurang ya, meskipun ada pemasukan tapi kayak kurang gitu, di sini akan ada sedikit lebih gitu ya. Jadi kamu kayak bisa nyimpan sedikit gitu istilahnya ya, seperti itu. Dan untuk karir lagi ya, beberapa di sini yang ingin memulai bisnis atau memulai karir baru gitu, ataupun memang sudah tapi ingin mengembangkan, kayak kamu masih ragu gitu ya, masih plan masih takut gitu ya kedepannya kayak gimana gitu. Di sini kamu diminta untuk meminta bantuan ya, atau mencari bantuan kepada seseorang yang benar-benar tahu gitu ya, yang benar-benar pengalaman di bidang itu gitu. Kamu bisa bertanya, kamu bisa belajar gitu ya. Karena apa? Karena kamu itu sebenarnya sudah punya pandangan gitu di kepala kamu tuh, kayak ide apa gitu kan udah ada. Jadi kayak kamu tuh modalnya udah ada di sini, cuman tinggal menjalankan aja gitu. Cuman kamu mungkin masih ragu gitu, karena mungkin menurut kamu kurang pengalaman di bidang itu gitu, atau
kamu masih meragukan kemampuan kamu sendiri gitu ya. Makanya di sini dibilang kamu diminta untuk mencari orang yang bisa ngajarin kamu gitu ya, untuk mengembangkan bakat kamu atau karir yang kamu tekuni itu gitu ya. Jadi kan butuh skill gitu ya, butuh kemampuan gitu di situ. Meskipun kamu ada bakat, tapi mungkin kamu kayak masih ragu dengan diri kamu sendiri atau kemampuan kamu sendiri gitu. Jadi di sini kamu bisa meminta bantuan dari seseorang gitu, mungkin mencari guru gitu ya, atau orang yang istilahnya kayak orang yang tahu di bidang itu gitu, bisa ngajarin kamu gitu istilahnya, bisa memotivasi kamu juga kayak gitu ya. Karena kedepannya yang saya rasakan meskipun perlahan-lahan ya, tapi pasti di sini kamu akan berhasil, kamu akan memperoleh satu kesuksesan atau keuntungan dari usaha kamu ini gitu ya. Dan kita akan lihat untuk asmara kamu, untuk Taurus ya, yang single dulu. Jadi di sini ya, semuanya sih yang saya rasakan nggak ada masalah ya. Kalaupun kamu ingin mengembangkan bisnis kamu gitu, atau ingin memulai karir kamu, di sini yang kamu butuhkan hanya kayak dukungan gitu ya, ataupun ya seorang guru atau mentor gitu yang bisa ngajarin kamu, yang benar-benar tahu di bidang itu gitu. Tapi kamunya sendiri sebenarnya sudah punya gitu, kemampuan itu sudah punya, hanya tinggal mengembangkan aja mungkin gitu ya. Kalau misalkan di bidang-bidang tertentu gitu kamu udah punya bakat sendiri gitu, udah punya bakatnya gitu istilahnya. Asmara zodiak Taurus single di bulan Oktober, apa sih pesannya? Di sini ada playfulness untuk single. Asmara di sini di bulan Oktober. Lagi satu lagi, asmara single. Oke, thank you. Oke, di sini untuk kartu yang pertama kita punya playfulness. Oke, untuk beberapa di sini yang saya rasakan, nggak semua ya, mungkin kalian akan kedatangan seseorang di sini ya, tapi mungkin baru bukan kedatangan sih, bisa kedatangan seseorang ataupun ketemu dengan seseorang, tapi seseorang ini tuh bisa membangkitkan rasa romantisme atau perasaan di dalam hati kamu. Jadi istilahnya kayak membuat kamu tuh jatuh cinta, membuat kamu tuh kayak ngerasa terbunga-bunga atau dicintai atau disanjung gitu istilahnya ya. Yang istilahnya lah ya, kayak jatuh cinta. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk kamu yang single, karena ada rasa yang kayaknya tuh bahagia ya, ada rasa seneng gitu, ada rasa happy gitu. Aku nggak tahu apa yang membuat kamu bahagia, bisa jadi ini karena kamu jatuh cinta, ataupun bisa jadi kamu kedatangan seseorang ya, yang dari masa lalu gitu istilahnya, tapi orang ini yang kamu harapkan gitu ya, makanya kamu kayak ngerasa bahagia, happy gitu ya, seperti itu ya. Kayak merasa orang kalau lagi baru-baru jatuh cinta itu kayak gimana sih rasanya, nah seperti itu gitu, kayak baru ngelihat orang yang disanjung, orang yang dipuji, nah kayak gitu, kayak kamu tuh mengharapkan orang itu kedatang dalam hidup kamu atau ketemu sama kamu, nah kayak gitu loh istilahnya di sini. Jadi kamu ngerasain yang happy banget gitu ya. Dan di sini ada release your ex. Oke. Sepertinya ini untuk kamu ya, beberapa belum bisa melupakan mantan nih ya. Mungkin kalaupun
kalian saat ini tidak merasakan ya, mungkin di bulan Oktober akan merasakan, mungkin energi kamu ya akan terkuras lagi ya, karena mungkin teringat masa lalu di sini, masa lalu yang berkaitan mantan ataupun masa lalu yang menyakitkan kamu ya. Hati-hati di situ, jangan sampai emosi kamu terfokus di situ ya. Kamu harus bisa mengalihkan perhatian kamu gitu. Kalaupun masih belum bisa move on dari mantan ya, ini untuk kamu yang mungkin mengharapkan untuk sekali lagi hadir ya di dalam hidup kamu, itu jangan terlalu memikirkan ke situ gitu ya. Jadi serahkan aja ke Tuhan, pasrahkan aja. Kalau memang jodoh, kalian pasti akan ketemu lagi kok gitu. Jadi jangan membuang energi kamu ya untuk hal-hal yang menyiksa kamu sendiri gitu, menyakiti hati kamu sendiri gitu. Memang untuk melepaskan energi masa lalu ya yang berkaitan dengan mantan ataupun sesuatu hal. Tapi mantan ini biasanya kalau yang aku rasakan ini energinya capek ya, lelah gitu. Berarti yang kamu ingat itu bukan sesuatu hal yang bahagia, sesuatu hal yang sedih gitu, yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu kayak merasa marah, benci, dendam, kenapa sih harus terjadi dan bla 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 gitu. Yang jelas di sini saya rasakan energi kesedihannya, nggak enak gitu. Bukan ingat masa lalu tapi membuat kalian bahagia, tapi justru di sini sedih gitu. Berarti ini memang yang harus dihapus gitu ya, dilepaskan gitu. Bisa ini tentang pertengkaran gitu ya, itu juga bisa ya. Pertengkaran yang kayaknya tuh memberikan luka yang membekas gitu, yang belum bisa kalian lupakan gitu. Pertengkaran biasanya kayak diselingkuhi gitu. Untuk beberapa yang menikah juga mungkin kalian kayak udah apa ya, udah pernah berkeluarga gitu, istilahnya udah pernah menikah kemudian bercerai, itu juga bisa ya. Mungkin kalian belum bisa melepaskan trauma kalian di sini yang pernah diselingkuhi, mungkin pernah dipukulin dan dikhianati dan sebagainya gitu. Yang jelas ya, ini energinya kesedihan ya yang saya rasakan, karena merasa capek gitu. Mungkin kalian sulit ya selama ini, bahkan susah tidur gitu, nggak enak makan, badan kalian sampai kurus ya. Hati-hati, untuk beberapa hati-hati di sini kalau misalkan kalian yang udah nggak ingat tapi keingat lagi gitu ya. Tapi untuk kalian yang masih ingat sampai detik ini ya, kalian harus benar-benar rela gitu. Kalian harus benar-benar menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian dan melupakannya, melepaskannya, memaafkannya gitu ya. Jangan terus-terusan hal itu menyiksa kamu gitu loh ya. Gitu. Jadi berdoa, lebih dekatkan diri pada Sang Pencipta ya, untuk kamu yang merasa seperti itu, tersiksa batin, perasaan ya, terkuras emosi ya. Padahal ini, ingat ya, ini hal udah terjadi gitu loh. Jadi jangan diingat-ingat lagi gitu. Lebih baik fokus ke masa depan kamu gitu, atau hal yang saat ini bisa kamu lakukan atau akan kamu lakukan apa gitu. Dan di sini ada passion. Passion ini tentang semangat, tentang gairah gitu. Untuk beberapa di sini yang aku rasakan, kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membangkitkan semangat hidup kamu lagi ya, gairah hidup kamu lagi, yang selama ini mungkin kamu kayak ngerasa tertekan, terluka, kayak menutup hati gitu istilahnya ya. Di sini kayak ada dorongan gitu ya, ada passion gitu, ada semangat kamu yang tiba-tiba aja menggebu-gebu gitu loh istilahnya ya. Gitu. Ya, jadi ini kayak yang di awal tadi ya, seperti energinya yang aku rasakan kayak seperti orang yang semangatnya
untuk cinta ya, itu kayak tumbuh gitu ya. Jadi akan ngerasakan orang yang seperti jatuh cinta juga di sini yang aku rasakannya. Passion, semangat, gairah gitu, kayak muncul kembali gitu loh ya, yang selama ini mungkin kamu rasa biasa-biasa aja gitu ya, ataupun memang kalian yang kayak ngerasa hati kalian tertutup gitu karena masih ada energi masa lalu yang belum kalian lupakan gitu. Jadi di sini kalian akan lebih bersemangat lagi ya dalam hubungan, dalam romansa gitu. Dan kita lihat untuk yang berpasangan di sini, pesannya untuk yang berpasangan, untuk zodiak Taurus yang berpasangan, pesan cintanya apa? Ada heart to hearts, ada free yourself, ada give your relationship a chance. Oke. Untuk kalian yang berpasangan, heart to heart conversation. Oke. Free yourself, give your relationship a chance. Untuk yang berpasangan, di sini yang saya rasakan akan ada heart to heart conversation ya, akan ada pembicaraan dari hati ke hati dengan pasangan. Sepertinya ini ada sedikit masalah ya untuk beberapa di antara kamu yang berpasangan, dan kalian membutuhkan keterbukaan, kalian membutuhkan pembicaraan dari hati ke hati ya. Jadi kayak kalian harus saling jujur, saling terbuka gitu ya, membicarakan masalah kalian dengan baik gitu, tidak dengan emosi gitu. Jadi bicaranya tuh dari hati ke hati gitu istilahnya ya, seperti itu. Jadi bicara baik-baik lah ya, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, tapi dengan kasih sayang ya, seperti itu. Dan di sini juga ada free yourself ya, free yourself. Oke. Untuk beberapa di sini aku merasakan untuk kalian yang berpasangan, sepertinya kalian ada masalah dengan hubungan ya, dengan hubungan. Gak semua, kayak ada lingkungan yang membatasi hubungan kamu dengan pasangan. Jadi mungkin ada keluarga yang tidak merestui karena kalian berbeda adat, budaya, agama mungkin ya. Jadi kayak nggak direstuin orang tua. Di sini ya ada yang menghalangi gitu. Ataupun kalian tuh diatur-atur ya. Kalaupun tidak dihalangi, kayak diatur-atur gitu, kayak orang tua kalian tuh ikut campur, nah gitu. Di sini kartunya kamu diminta untuk membebaskan diri kamu ya dari kekangan gitu ya, oleh mungkin orang tua kalian masing-masing gitu ya, yang ikut campur di dalam hubungan. Kayak mungkin bisa jadi ya, kamu tuh kayak dijodohin gitu juga bisa ya, tapi kamu sudah punya pilihan sendiri. Nah, jadi di sini kamu diminta untuk mengambil kontrol ya atas hidup kamu gitu. Jangan mau dikendalikan oleh orang lain gitu, ataupun oleh orang tua gitu. Bukan berarti
membantah ya, di sini enggak, tapi kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Orang tua mungkin memberi nasihat, memberi saran itu boleh ya, tapi untuk keputusan hidup kamu itu tetap kamu sendiri gitu loh yang memilih. Jadi biar di sini kamu juga nggak stres gitu, karena aku ngerasa mungkin untuk beberapa di antara kamu stres ya, karena aturan di sini yang aku lihat, mungkin aturan dari keluarga kamu gitu ya, yang kamu nggak boleh berhubungan dengan pasangan kamu, tapi kamu kayak ingin dijodohkan, itu juga bisa di sini seperti itu ya. Jadi kamu harus membebaskan diri kamu. Dari ya kekangan gitu ya, kekangan orang tua juga bisa di sini. Tapi untuk beberapa di sini ya, nggak semua juga. Mungkin kamu udah saatnya ya, udah saatnya untuk apa ya, kayak udah saatnya untuk membuat hubungan kamu tuh naik level gitu. Maksudnya gini, mungkin kalian selama ini kayak pacaran terus gitu, nah ini kayak udah waktunya kamu untuk membicarakan masalah pernikahan gitu istilahnya ya. Seperti itu. Dan di sini ada give you relationship a chance ya. Untuk beberapa yang saya rasakan di sini akan ada perbaikan di dalam hubungan ya, untuk kalian yang berpasangan ya, hubungan kalian akan baik lagi. Kalian akan lebih dekat di sini, akan lebih mesra, tapi ya ini juga harus, kamu juga harus ada usahanya di sini. Jadi kayak mungkin kamu dengan pasangan tuh kayak agak renggang gitu ya, ada jeda. Di sini yang saya lihat bukan masalah sih sebenarnya, cuman kayak ada jeda. Mungkin kamu dan pasangan kayak kurang perhatian gitu ya. Kalian mungkin untuk beberapa juga kayak kalian mungkin LDR, jadi jarang komunikasi gitu, ataupun karena urusan kerja ya, jadi kalian saling jauh gitu, mungkin jarang ketemu ya, komunikasi agak on off gitu ya. Di sini kalian diminta untuk lebih sering berkomunikasi, atau lebih sering membuat hubungan tuh biar nggak hambar gitu ya, biar nggak terasa jauh gitu, biar terasa dekat gitu. Meskipun kalian hubungan jarak jauh, tapi kayak terasa dekat gitu untuk beberapa kalau kalian LDR gitu ya. Jadi lebih sering-seringlah kalian chatting gitu, atau ngasih perhatian, atau telepon kayak gitu istilahnya ya. Lebih mendekatkan gitu istilahnya koneksi kalian. Seperti itu. Tapi untuk beberapa memang ada pertengkaran di sini ya. Karena di awal saja udah ada heart to heart ya, pembicaraan dari hati ke hati. Jadi untuk menambah kedekatan, keintiman gitu istilahnya, kalian harus lebih sering-sering komunikasi, lebih sering jujur, terbuka, ataupun di dalam bertindak ya, bisa juga di sini mengekspresikan perasaannya. Mungkin dengan ngajak makan malam gitu ya, makan bareng gitu. Ataupun di sini dengan sedikit sentuhan ya, maksudnya sedikit sentuhan tuh kayak apa ya, biasanya
Kalau cewek kan suka dibelai rambutnya gitu, nah kayak gitu loh istilahnya. Ataupun saat berjalan tuh kalian saling bergandengan tangan gitu, berpegangan tangan gitu, seperti itu kan kayak ada sedikit sentuhan lembut gitu istilahnya, untuk lebih mesra gitu. Ataupun yang berjarak jauh di sini ya, kangen-kangenan kalian bisa berpelukan gitu ya. Karena di sini yang saya lihat energinya udah menikah ya, berpasangan untuk yang udah menikah gitu. Karena di sini ada Hierophant juga yang saya rasakan. Jadi untuk menambah kedekatan tuh kalian bisa mengekspresikan baik lewat komunikasi maupun dengan rayuan-rayuan gitu ya, atau sentuhan kecil gitu ya. Seperti itu. Ya, biasanya kalau LDR jarak jauh itu ya, ataupun pasangannya sering keluar gitu ya, kerja keluar kota gitu kan, mungkin sedikit ada jarak gitu ya. Itu jangan dicuekin gitu di sini. Jadi kalian tuh kayak wah, bisa saling mengekspresikan perasaan kalian satu sama lain. Apapun itu ya, bisa dengan cara kalian sendiri-sendiri ya, bahasa cinta kalian sendiri-sendiri. Yang jelas di sini diminta untuk menunjukkan gitu ya, lebih mengekspos gitu ya, kayak lebih terbuka gitu ya, agar terlihat kalau hubungan ini bekerja gitu loh ya. Jadi kalian tidak sibuk kerja sendiri-sendiri terus lupa memperhatikan pasangan gitu ya, kayak gitu. Bahkan mungkin kalian satu atap satu rumah tapi nggak saling bicara, kayak balik kerja capek makan udah tidur gitu, nggak ada komunikasi atau apa. Itu kan kayak hubungan tuh kayak kurang gitu ya, kurang intim. Nah kayak gitu loh istilahnya. Jadi kan terlihat hambar gitu ya, kayak hubungan ini kayak nggak bekerja gitu istilahnya, karena kalian sibuk dengan diri kalian masing-masing gitu, istilahnya seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.